Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syahidina ilana wal amal fatihah. Alhamdulillah wa syukrul nabi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa amadana bi madadihi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi jahil anbiya wal mursalin wal awliya wal 'arifin wa jami'i ibadillah salihin al mu'allifin asy-syarihin al-khasatan min al kitab asy-syarif lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah. Ablawa hamdin kelawan luwih sempurnani puji. Ablawa hamdin kelawan luwih sempurnane puji. Wa azkahu lan luwih bagusi hamd. Wa azkahu lan luwih bagusi hamd. Wa asmalahu lan luwih nyumrambai hamd. Wa asmalahu lan luwih nyumrambai hamd. Wa anmahu lan luwih mundai hamd. Wa anmahu lan luwih mundai hamd. Musannif kemudian melanjutkan dengan pujiannya, Ahmaduhu ablaw hamdin. Saya memuji Allah dengan pujian yang sempurna. Bijami sifatihi, memuji dengan seluruh sifat-sifat Allah yang masing-masing mengandung jamil, mengandung keindahan. Wa riayati jami'iha ablawa fit ta'zim, menjaga seluruh sifat-sifat Allah termasuk kesempurnaan di dalam pengagungan. Wa huwa ablawu minal awal. Pujian ini lebih sempurna dari yang pertama. Li'annahu hamdun bi jami'is sifat. Karena pujian yang ini mengandung seluruh sifat-sifat Allah. Wa azkahu, dan pujian yang lebih baik. Wa asmalahu, dan lebih menyeluruh. Wa anmah, munda berkembang. Artinya apa? Ketika seseorang itu mau memuji, mau bersyukur, maka Allah tambahkan. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun alla ilaha illallah, an sak temeni kelakuan la ilaha ora ono pangeran kang wajib dan sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Allah. Illallahu angin Allah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Al-barru kang bagus. Al-barru kang bagus. Nerosaki keterangan Al-barru kang bagus. ya guna Kiai Muslim Al-karimu
turkang loman, sami rampu al-karimu turkang loman, sapa kula ar-raufu min qad turkang banget welase, saking ar-raufu turkang banget welase, raja'amu ar-rahim bali turkang sapa welas ing dalem akhirat, qasdil ibadati ar-rahim turkang welas ing dalem akhirat. wal iqbal rahmat alaiha ing atas ibadah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Al-Bar, Muka tekalani yang maha baik, Al-Karim, maha mulia, Ar-Rauf, begitu penyayang. Ar-Ra'fah itu syiddatur rahmah, sangat penyayang, melebihi dari Ar-Rahim, melebihi dari Ar-Rahim. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun nungkulaken anna sayyidana ing sak temene Gusti kita, anna sayyidana ing sak temene Gusti kita Muhammadan nyatani Nabi Muhammad, Muhammadan nyatani Nabi Muhammad abduhu iku kawulane Allah, wa rasuluhu lan utusani Allah, wa rasuluhu lan utusani Allah, salik orang-orang salih wa habibuhu lan kekasih Allah, wa habibuhu lan kekasih Allah, maka bersiap-siap untuk wa habibuhu lan kekasih Allah, wa khaliluhu tegese kekasih Allah, al-hadi kang nutuhaken, di kanan al-hadi kang nutuhaken ila siratin maring dalan, ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg, seorang hamba mustaqimin kang jejeg, mustaqimin kang jejeg. sehingga pada akhirnya disibuk Saya bersaksi kalau bahwa Sayyidina Muhammad sehingga adalah hamba Allah, terhalang utusan Allah, kekasih Allah yang bertugas sudah dituju menunjukkan ke jalan yang lurus, watasuddu menunjukkan ke jalan yang lurus. banyak ke hal-hal menghalang kita untuk bisa sempat melaksanakan penapasan saja. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ayyatlubuhu fatah. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Penggunaan lafaz abdun itu termasuk sifat yang terbaik. Dari itu kemudian menyebutkan pengagungan perkara sebisa menghalangi ibadah Allah makom Rasulullah, yaitu dengan Nabi diisrakan bi abdihi dengan penggunaan abd, Zalal furqan ala abdihi fa awaha ila abdin, dianjurkan supaya menghindari saya sayyidu waladi Adam, termasuk tuan dari keturunan Nabi Adam, wala fakhra, dan tidak ada yang lebih dapat dibanggakan. Kemudian disibukkan dengan berbagai Wadda'i lan kang ngajak ila dinin maring agama, Allah Subhanahu ila dinin maring agama qawimin kang jejeg, qawimin kang jejeg. Salawatullah utawi pira-pira tambahi rahmat takdimi Allah, salawatullah utawi pira-pira tambahi rahmat takdimi Allah, wasalamuhu lan keselamatane Allah, alaihi iku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi, alaihi iku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi, wa ala sairin nabiyyin lan ing atase sekerene pira-pira nabi, wa ala sairin nabiyyin lan ing atase sekerene pira-pira nabi, wa ali kullin lan keluargane saben-saben siji, wa ali kullin dan keluargane saben-saben siji, wa ali kullin dan keluargane saben-saben siji,
Wasairis sholihin lan sekarini pira-pira wong kang saleh. Wasairis sholihin lan sekarini pira-pira wong kang saleh. Amma ba'du. Anapun ing dalem sakwise bismillah alhamdulillah. Amma ba'du anapun ing dalem sakwise bismillah alhamdulillah. Faqad qala ta'ala. Faqad qala Allah Ta'ala muka teman-teman dawuh. Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul lan ora ndadekaken sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manungsa wal insa lan manungsa illa liya'buduni angin supaya nyembah sapa al jin wal ins yang al jin wal insa terhalangnya untuk menuju ni ing ingsun adalah ni diliputi ing ingsun kekhawatiran. ma uridu orang ngarepaken sapa ingsun ma uridu orang ngarepaken sapa ingsun Selalu etakwa ma uridu orang ngarepaken sapa ingsun minhum saking al jinni wal insa minhum saking kabeh mir rizkin saking rizki mir rizkin saking rizki mir rizkin saking rizki wa ma uridu lan ora ngarepaken wa ma uridu lan ora den karepaken sapa ingsun ayut imuni ing yen to maringi mangan sapa kabeh ni ing ingsun. Setelah musannif mengawali dengan bismillah alhamdulillah kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka aqta, ada yang abtar, aqta kurang barokah, kurang keberkahannya. Dalam setiap melakukan apapun yang tidak diawali dengan bismillah fahu abtar, fahu kekhawatiran ketika iya. Kemudian musannif setelah mengawali dengan bismillah alhamdulillah mengeluarkan firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni agar supaya mereka menyembah nih ya, kepadaku. Di ini itu ada ya mutakallim yang dibuang liya'buduni, tulisannya kayak nun apa kayak nun jama liya'buduni, aslinya ada ya mutakallim yang dibuang supaya mereka tujuannya tidak ada lain diciptakannya jin dan manusia hanyalah untuk menyembah kepada Allah. Karena pada hakikatnya menurut Al-Kawasi di dalam tafsir kabirnya Allah memberikan isyarat dengan tidak menciptakan dan tidak mengutus Rasulnya ini main-main. Allah hanya menciptakan mereka untuk urusan yang agung, yaitu mengesahkan Allah, taat kepada Allah, serta Allah tidak butuh untuk ditauhidi, tidak butuh ditaati. Namun itu adalah sebagai tafdilan lahum, sebagai sebuah pengutamaan kepada manusia dan jin, watasyrifan, dan juga sebagai pengagungan. Nah, ini adalah sebagai bentuk khosun bi ahli ta'ah minal fariqaini. Ada nilai kekhususan bagi jin dan manusia yang taat. Wa yu'ayyiduhu annahu qura wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minin. Jin manusia yang mukmin. Karena selain yang mukmin itu juga ada yang kafir.
Jadi yang maksud dari firman Allah hal-hal itu sejuta jin dan manusia itu adalah dari kelompok dalam mereka jualan yang mukmin. agak ditetapkan. Ada yang mengatakan ya maknanya Karena umum. Allah Subhanahu wa taala itu juga mengingatkan. Dan yang menyebutkan ada minal mukminin menurut Al-Kawashi. Menurut Imam Al-Kawashi sebagai pengalaman buruk, pengalaman sengsara. Menurut pendapat yang lain ya maknanya secara umum ma khalaqtu illa la'amuruhum bil ibadah. Ma khalaqtuhum illa la'amuruhum bil ibadah. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk beribadah kepadaku. Ini didasari oleh ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Itu bisa. Ada pendapat lain al-makna ma khalaqtus su'ada minal fariqaini illa liibadati. Jika semuncul yang jin dan manusia ada seorang hamba, seorang yang diciptakan, yang dianjurkan untuk menyembah, itu adalah dari kelompok yang beruntung. Kemudian mereka yang tidak beruntung, apakah itu jin atau manusia, illa limaksiati. Mereka tercipta hanyalah untuk mendurhakai Allah. Hal-hal seperti ada ulama yang berpandangan bahwa yang maksud dengan liya'buduni adalah liya'rifuni, supaya mereka mengenalku, dari segala mengenal Allah. Wa qadin tasaba bi annahu law lam yakhluqhum lam ya'rifu wujudahu. Maka kewajiban karena manusia itu kalau tidak diciptakan maka tidak akan mengenal wujud Allah. Berarti firman Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Berarti umpama mereka dikatakan siapa yang menciptakan mereka, maka tentu mereka akan mengatakan la yaqulunallah, bahwa yang menciptakan itu setan yang menjadi adalah Allah. Jadi toh mau tidak mau wasul ibadah al-khudu. Kata-kata liya'budun supaya menyembah, menghambakan diri. Makna aslinya ibadah itu adalah al-khudu, andap asor, merendahkan diri, wattadallul, dan merasa hina, di hadapan Allah. Wa mudadatun nafsi, benlaban nafsu. Wal makna illa liyakhda'u. Jadi liya'budun illa liyakhda'u. Tidaklah aku ciptakan mereka kecuali supaya mereka dapat merendahkan diri. Wa yatadallalu, dan merasa hina. Mulai makin. Wa kullu makhluqin khadi'un dzalilun. Pada dasarnya semua makhluk itu khadi, ya, andap asar, merendahkan diri, juga merasa hina dari ketentuan Allah. Sampai kapanpun kalau sampai jenengan tetap ikat tangisan. Untuk orang mukmin itu akan tetap bertauhid dalam keadaan apapun, tetap mengesahkan Allah dalam kondisi apapun. Sementara orang-orang kafir baru mengakui Allah, baru membutuhkan Allah ketika di dalam keadaan ad-dharra, dalam keadaan susah. Allah sebutkan fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahu-din. Ketika mereka menaiki kapal, kemudian kapalnya akan karam, nyawanya terancam, baru ingat Allah, baru mengundang Allah, baru berdoa kepada Allah. Ma uridu minhum min rizkin, tidaklah saya berharap dari mereka suatu rezeki, dan saya tidak berharap mereka memberikan makan. Wahada utawi hadis tasrifun iku mertelaken di annahu kelawan saat temene kabeh. Kabeh itu adalah al-jin wal ins. Khuliku dan tadaaken sapa kabeh lil ibadati maring ibadah. Lil ibadati maring ibadah. Nah, ayat ini
sekali lagi adalah sebagai penegasan kesehatan. bahwa tujuan mereka Ketika dicipta kalau itu sarang adalah panjenengan untuk sedaya beribadah, untuk jaga di awal-awal tarhib supaya jaga Allah diberi rezeki, Cuaca. supaya diberi makan. cuaca sebadan Karena Allah tidak udara, butuh itu kan, semua. dalam keberadaan selesai. Jauh dari Fahakkun muka wajib alaihim ing atase kabeh al-i'tina maka apa kondisi teman-teman tubuh ini kalau sarang panjenengan dina kelawan barang kuliku kang den dadekaken. Kuliku kang den dadekaken sapa kabeh lahu krana Allah. Maka menjadi satu kewajiban, menjadi keharusan bagi seluruh manusia bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang mereka Allah ciptakan. Jadi harus bersungguh-sungguh beribadah. Wal i'radu lan ningu an hudud dunya saking tum-tuman dunya. An hudud dunya saking tum-tuman dunya. Dan berusaha keras berpaling dari bagian dunia bizahadati kelawan zuhud ya. Bizahadati kelawan zuhud. Tadi lagi ketika menyikapi terhadap dunia maka harus menjalani menempuh jalan zuhud ya. Topo dunyo. Mengapa li'annaha karena saat temani ad-dunya darul afadin iku desa entek ya, karena dunia itu akan hancur, akan punah ya, tidak selamanya. La mahlu ikhladin ora panggonan langgeng. Dunia itu tidak langgeng, tidak langgeng. Jadi itu perlu dunia tidak kekal, hanyalah sementara. Sementara. Nah, manusia cuma 60 tahun, 80 di tahun, dalam 100 sisi tahun. dalam diri kalau sarang panjenengan Selebihnya sejarah. Terwujud materi Untuk umat-umat sekarang ini yang umurnya lebih dari 100 tahun itu sudah jarang. Nah, umpama ada yang mereka sudah tidak menikmati dunia, ngakan opak lepek kek tepal kek ya. Terus kayak kapian apa namanya Husainah ya. Tadi kikina apa boleh jago tambah tak das tambah jentu-jentu kacang ini tak anda tedung rasa kayak mulakan tapi orang menyusukan orang apa tak ngidi mari akan bah apa-apa toh ya. Pendengaran wis gak normal, mata wis gak kabur. Nah, itulah dunia. Terus kenapa kok minta umur panjang? Ya Allah, Allahumma tawil umurana. Minta umur lanceng berempah. Kemudian lanceng beratus tapi sudah nggak menikmati apa-apa, bahkan menyiksa bagi orang-orang sekitarnya. Tiada gunanya. Mungkin yang dimaksud dengan umur panjang itu adalah kualitasnya, kualitas umurnya. Bisa jadi kuantitasnya cuma 60 tahun, tapi berkualitas. Umurnya berkualitas, umurnya produktif. Kalau mahasiswa banyak karyanya, ya walaupun bukan mahasiswa banyak tulisannya. Apalagi ada wadahnya al-himmah, himmah ya namanya. Kesempatan untuk nulis perbanyak tulisannya. Jadi waktu umurnya panjang. Panjang gimana? Ya walaupun sudah di kuburan, tapi tulisannya dibaca. Nah, kayak musannif ini sampai sekarang masih hidup. Karya-karyanya tetap juga bersegera mungkin jadi maksud dengan tawil umurana seperti itu. Dia semangat berkarya, semangat ngaji, walaupun sudah ratusan tahun ya masih tetap dikenang oleh yang hidup. Para wali songo setiap saat diziarahi, didatangi, difatihai ya, karena mereka pada dasarnya hidup. Kalau dunianya darun fadin, tapi pada bagian manusia itu kan memang
ada bagian jasad, kemudian ada bagian jiwa, ada bagian ruh. Yang jasadnya ini yang akan punah. Kalau ruhnya tidak, tetap kekal, tetap eksis. Sekali hidup, ya tetap hidup itu. Mungkin prosesnya saja berpisah dari jasad. Makanya orang-orang yang dekat kepada Allah itu bukan mati ya, intakolah di nisannya itu loh, bahasanya lah intakolah ya, berpindah alam. Kalau berpindah tak masih ada, berpindah masih ada. Jadi menyikapi dunia adalah harus disikapi dengan zuhud, karena dunia itu darun nafadin lama wa markabu uburin lan tumpaani nggon lewat, hanya sekedar lewat saja. Di pondok hanya beberapa tahun lewat, hanya mandi. Setelah itu nanti melanjutkan perjalanan. Dia kayak orang yang dalam perjalanan musafir itu, gambarannya seperti itu. Pergi ke Surabaya, ke Jakarta, ya hanya lewat saja. Setelah itu kemana? Ya menetap berada di rumahnya. Berapa hari? Ya seterusnya. Itu gambaran hidup ya. Jadi dunia sementara, hanya numpang lewat. Tempat sejatinya, tempat kekalnya kapan? Yaitu di akhirat. Sampai berapa tahun? Ya bertahun-tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Ya sudah ada tempat lain. Ya hanyalah di akhirat itu. Perjalanan gambaran, perjalanan singkat ya di pondok ya. Di pondok 10 tahun, 20 tahun. Selebihnya di rumah. Sampai kapan? Sampai meninggal. Nah, di dunia tempat hanyalah sementara, tempat akhirnya, tempat yang kekal nanti di akhirat. Wa markabu uburin la manzilu huburin, ora panggonan bunga-bunga lacut, ora panggonan bunga-bunga lacut. Di dunia ini tidak disediakan untuk berbuat onar ya, untuk berbuat jahat. Wa masyru'un fisalin, lan panggonan lewat, lan panggonan lewat, la mutinu dawamin, ora panggonan langgeng, la mautinu dawamin, ora netepi langgeng, la mautinu dawamin, ora netepi langgeng. Falihada moko krono iki, falihada moko krono iki wa ma khalaqtul jinna ila akhirih, kana ono al aiqadhu apa al aiqadhu sapa pira-pira wong kang melek atine, al aiqadhu sapa pira-pira wong kang melek atine, min ahliha saking ahline, min ahliha saking ahline. Aiqadh hum iku utawi al aiqadh al ubadu iku pira-pira wong kang ahli ibadah. Al ubadu iku pira-pira wong kang ahli ibadah. Wa aqalun nasi lan luweh pintere menungso. Wa aqalun nasi lan luweh pintere menungso fiha ing dalem, fiha aqalun nasi iku luweh pintere menungso fiha ing dalem ad-dunya, fiha ing dalem ad-dunya. Hum utawi ubad az-zuhad iku pira-pira wong kang zuhud. Az-zuhad iku pira-pira wong kang zuhud. Nah, orang yang aiqadh ya, orang yang pintar, orang yang cerdas, mereka dinamakan ubad. Orang yang paling cerdas di dunia adalah orang-orang yang zuhad, orang-orang yang zuhud ya. Orang yang memiliki kecerdasan ya, sebenarnya adalah orang yang zuhud ya. Karena pikirannya jauh ke depan ya.
jauh ke depan ke akhirat, bukan hanya sebatas di dunia. Dia meyakini bahwa dunia hanyalah sementara. Karena dunia sementara, dia menyikapi dunia dengan zuhud, tidak terjerumus di dalam kefanaan dunia. Qala Allah Ta'ala, dawuh Allah Ta'ala, innama mathalul hayatid dunya, angin pasti ini utawi perumpamaane keuripan dunya. Angin pasti ini utawi perumpamaane keuripan dunya, kama in iku koyok banyu, kama in iku koyok banyu, anzalna kang nurunaken sapa ingsun, anzalna kang nurunaken sapa ingsun hu ing ma minas sama isangking langit, minas sama isangking langit. Fakhtala muka campur, fakhtala muka campur bihi kelawan ma, fakhtala muka campur bihi sebab ma nabatul ardi apa cukulani bumi, nabatul ardi apa cukulani bumi, mimma saking barang yakulu kang mangan annasu sapa menungso, yakulu kang mangan annasu sapa menungso, wal an'amu lan raja kaya, wal an'amu lan raja kaya, hatta idza akhadat sehingga tekalani menganggoni, hatta idza akhadat sehingga tekalani menganggoni al ardu apa bumi, zukhrufaha ing zukhrufaha ing cukulani ardun, zukhrufaha ing cukulani ardun, wa zayyanat lan maes-maesi apa ardun, wa zayyanat lan maes-maesi apa al ardu, wa dhanna lan yunu ahluha sapa ahlini al ardu, annahum ing sak temeni ahluha, annahum ing sak temeni ahluha qadiruna iku wong kang qaduna, qadiruna iku wong kang kuwasa, alaiha ingatasi, alaiha ingatasi al ardu, alaiha ingatasi al ardu, ataha moko teko ha ing al ardu, amruna opo perintah ingsun atau hukum ingsun, amruna opo hukum ingsun, lailan ing dalam waktu bengi, au naharon utawa ing dalam waktu awan, au naharan utawa ing dalam waktu awan, faja'alna muqaddati akan sapa ingsun ha ing ardun, qadati akan sapa ingsun ha ing ardun, hasidan ing hasidan ing den panin, hasidan ing gogo kang den panini, hasidan ing gogo kang den panini, ka'lam taghnah kaya ora wujud utawa kaya ora tinemu, kaya ora tinemu apa al ardu bil amsi kelawan wingi, bil amsi kelawan wingi, kadzalika kaya mengkono lam tagni nufassilu martelaken sapa ingsun, nufassilu martelaken sapa ingsun al ayati ing pira-pira ayat, al ayati ing pira-pira ayat liqaumin maring kaum yatafakkaruna kang podo mikir-mikir sapa kaum, yatafakkaruna kang podo mikir-mikir sapa kaum. Kemudian firman Allah yang selanjutnya, bahwa kehidupan dunia, perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang telah Allah turunkan dari langit. Kemudian dari air hujan itu bercampur menumbuhkan tumbuhan di bumi yang hasilnya sebagian dimakan oleh manusia. Dengan air hujan tumbuhlah padi, tumbuhlah tebu, tumbuhlah jagung yang menjadi makanan pokok manusia, kemudian dimakan. Sebagian ada rumput dimakan oleh sapi, dimakan oleh kambing dan lain-lain. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, ketika bumi itu telah memunculkan banyak tumbuhan hingga nampak keindahannya, maka manusia itu menduga bahwa mereka mampu untuk menguasai, untuk memanen. Padinya sudah
sudah tua, jagungnya sudah tua. Dia merasa yakin untuk dapat memanennya. Tetapi kemudian Allah menakdirkan yang lain. Ataha amruna, hukum Allah, ketentuan Allah yang kemudian merusak semua. Padinya kepak karena sering hujan malam yang berakibat banyak walang, banyak penyakit, sehingga tidak jadi. Dia sudah yakin akan memanen, ternyata tidak ada. Ka'allam taghna bil amsi, seperti tidak pernah ada. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah Allah memberikan penjelasan terhadap tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang mau berpikir. Bagi orang yang mau berpikir. Jadi dunia itu seperti fata morgana. Setelah didatangi ternyata kosong. Di perempatan dilihat dari sini seperti ada airnya. Ternyata itu karena pantulan dari panasnya matahari yang memantul dari memantul dari aspal. Saking panasnya kayak air yang bergoyang. Ternyata hanyalah fata morgana. Nah, di dunia seperti itu. Di dunia itu seperti itu. Dulu ketika di MI, betapa hebatnya kalau sudah kelas aliyah, bayangannya itu loh. Ternyata setelah sampai aliyah kayak biasa-biasa. Dulu sebelum sarjana kayak rasanya hebat kalau jadi sarjana. Ternyata setelah dialami juga biasa-biasa. Kemudian melihat temannya yang kawin, wah enak, teman saya sudah kawin, sudah bebas dari pondok. Gak ada yang mengganggu pengurus untuk dibangun nih. Ternyata setelah didatangi ya biasa-biasa. Mungkin bahkan lebih indah ketika dulu berada di pondok. Karena jelas kalau sudah berkeluarga tanggung jawabnya lebih banyak. Kalau dulu mikiri ngaji, mikiri ibadah, nunggu kiriman kan hanya gitu saja. Tetapi setelah selesai dari pendidikan, semuanya kewajiban akan ditanggung sendiri. Nah, itulah di dunia. Jadi angan-angan yang pernah diangankan dulu, ternyata tidak sesuai. Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Di dunia kayak fata morgana. Wal ayatu pira-pira ayat fi hadal makna ing dalam ikilah makna innama mathalul hayatid dunya. Jadi perumpamaan kehidupan dunia seperti air, kathiratun iku akeh. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan perumpamaan kehidupan di dunia itu. Walaqad ahsana lan yektini teman-teman gawe bagus alqailu sapa wong kang alim. Alqailu sapa wong kang alim kang ngendika haitsu qala ing dalam sekiranya dawu sapa alqail. Inna lillahi sa'atamuni iku tetap kedua Allah ibadan sapa pira-pira kaula futona kang pinter, pira-pira kang pinter sapa ibad. Tallaku muka padha ngeculaken sapa ibadan ad-dunya ing dunya wa khafulan wedi sapa ibadan al-fitana ing pira-pira fitnah. Sungguh bagus sebuah ungkapan yang disampaikan oleh orang alim ungkapannya seperti ini. Allah itu memiliki seorang hamba, memiliki hamba-hamba yang cerdas. Hamba yang cerdas itu melepas tentang dunia. Mereka khawatir dari banyaknya fitnah. Nadaru ningali sapa, nadaru angen-angen sapa ibadan fiha ing dalam dunya. Falamma alimu muka semangsani weruh sapa ibadan annaha satamani dunya laisat iku ora ono apa dunya li hayyin iku kedue wong kang urip ana ing dunya watonan ing dadi omah kang langgeng
watonan ing dadi omah kang langgeng, ja'alu mukon dadekaken sapa ibadan ha ing dunya, ja'alu mukon dadekaken sapa ibadan ha ing dunya lujatan ing segara kang jeru, lujatan ing segara kang jeru utawa telengi segara kedalaman lautan. Wattakhadhu lan ngalap sapa ibadan sholihal a'mali ing amal kang bagus, sholihal a'mali ing amal kang bagus fiha ing dalem dunya sufunan ing pira-pira perahu. Ketika para ibadah Allah, hamba-hamba Allah itu merenung bahwa setelah memahami dunia itu bukanlah tempat yang kekal untuk manusia yang hidup, bukanlah tempat yang kekal bagi manusia, maka manusia yang cerdas ya menjadikan dunia itu hanyalah sebagai perantara saja. Dunia itu dijadikan sebagai wasilah, sebagai anak tangga ya. Nah, karenanya mereka menjadikan amal baik di dunia itu sebagai perahu ya. Jadi digambarkan seolah-olah ketika berada di dunia itu melintasi di lautan yang dalam ya. Melintasi lautan yang dalam lah butuh perahu ya untuk lewat di lautan itu. Nah, perahunya adalah dengan beramal soleh ya. Setelah lepas dari lautan, setelah sampai pada ajal ya, maka sampailah kepada Allah, maka sampai kepada tujuan akhir, yaitu di akhirat dalam keadaan selamat. Fa idza kana haluha qala wallahu a'lam.